Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body Hanson bersama saya Ahmad Rais. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, dan sejahtera. Sukses selalu bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like serta komen video ini serta tonton video ini sampai selesai agar yang diterima adalah penerimaan pemahaman yang utuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang sangat penting bagi kehidupan keseharian kita. Kehidupan yang terus berjalan dan tentunya butuh konsentrasi dan produktivitas. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang hipnoterapi untuk meningkatkan konsentrasi kita serta produktivitas kita. Konsentrasi dan produktivitas yang tinggi merupakan sebuah kunci untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tentunya mencapai kesuksesan dalam banyak aspek kehidupan, baik itu dalam masalah kesuksesan kerja, pekerjaan, kemudian pendidikan, maupun aktivitas sehari-hari kita. Namun terkadang kita merasa sulit untuk menjaga konsentrasi kita, sehingga produktivitas kita melemah, terutama di tengah kesibukan dan distraksi yang ada di sekitar kita. Disinilah hipnoterapi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita. Berulang kali saya sampaikan bahwa hipnoterapi adalah bentuk terapi yang menggunakan hipnosis sebagai alat untuk mengakses pikiran bawah sadar kita. Kenapa diakses pikiran bawah sadar kita? Karena pikiran bawah sadar kita mengendalikan banyak aspek itu ada perilaku, keyakinan, dan emosi kita. Termasuk juga terkait konsentrasi dan produktivitas kita. Dalam hipnoterapi, seorang hipnoterapis akan menggunakan teknik hipnosis untuk memasuki pikiran bawah sadar klien dan membantu mengubah pola pikir yang tidak produktif atau menghambat konsentrasi menjadi pola pikir yang lebih positif dan produktif. Mungkin akan muncul satu pertanyaan. Apa itu pertanyaannya?
pertanyaannya, bagaimana hipnoterapi bekerja untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas? Hipnoterapi dapat bekerja untuk meningkatkan konsentrasi kita dan produktivitas dengan mengakses dan mengubah pola pikir pada pikiran bawah sadar kita. Karena seringkali pikiran bawah sadar kita terbentuk oleh pengalaman masa lalu. Secara tidak sadar terbentuk oleh pengalaman masa lalu, trauma, keyakinan yang ditanamkan sejak kecil. Yang sebagai contoh, mungkin dulu pernah usaha jualan, kemudian tiba-tiba penjualan menurun, tidak laris, yang menjadikan berhenti untuk jualan. Pengalaman buruk ini secara tidak sadar kemudian menjadi terbentuk di pikiran bawah sadar kita. Wah, saya jualan kok malah nggak laku. Menjadi trauma untuk mulai jualan lagi. Nah, tujuan hipnoterapi di sini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Tentunya dengan cara mengubah pola pikir tadi itu, pola pikir yang sudah tidak sengaja terbentuk. Karena pola pikir yang tidak sehat tersebut dapat menghambat kemampuan kita untuk fokus dan bekerja dengan produktif. Dalam sesi hipnoterapi, seorang hipnoterapis akan menginduksi kondisi relaksasi yang dalam kepada klien, yang akan membantu mengurangi aktivitas pikiran sadar dan memungkinkan untuk mengakses lebih dalam ke pikiran bawah sadar. Dalam kondisi terhipnosis, seorang hipnoterapis akan menggunakan teknik hipnoterapi yang beragam. Jadi teknik hipnoterapi itu beragam. Salah satunya adalah sugesti, kemudian visualisasi, atau rekayasa pengalaman. Untuk mengubah pola pikir bawah sadar yang tidak produktif menjadi pola pikir yang lebih baik. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki pola pikir negatif tentang kemampuan mereka itu, contoh seperti merasa bahwa mereka tidak cukup pintar atau tidak berdaya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Hal ini dapat menghambat konsentrasi dan produktivitas mereka. Dalam hipnoterapi, hipnoterapis dapat menggunakan sugesti positif dan visualisasi. Untuk apa? Untuk mengubah pola pikir yang kurang produktif tadi menjadi
pola pikir yang positif dan tentunya memberikan motivasi, kemudian membantu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas mereka. Hipnoterapi juga dapat membantu mengatasi masalah emosional atau traumatis yang dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Emosi yang tidak sehat sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Ada kecemasan, stres, depresi. Itu semua dapat mengganggu kemampuan kita untuk fokus dan bekerja secara efisien, sangat mengganggu. Dalam hipnoterapi, seorang hipnoterapis dapat membantu mengurangi dan mengatasi emosi yang tidak sehat tersebut melalui teknik hipnoterapi yang sesuai. Contohnya apa? Hipnoterapi dengan relaksasi, hipnoterapi dengan teknik regresi, dan masih banyak lagi. Hipnoterapi juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor lingkungan atau perilaku yang mengganggu konsentrasi dan produktivitas kita. Contoh, kebiasaan buruk seperti penggunaan media sosial yang berlebihan, terus menghindari tugas yang sulit, terus terlalu banyak pekerjaan atau biasa dinamakan multitasking dapat merusak konsentrasi kita dan mengurangi produktivitas kita. Dalam sesi hipnoterapi, hipnoterapis dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor ini dan menggunakan sugesti atau teknik hipnoterapi lainnya untuk membantu mengubah perilaku yang tidak produktif menjadi perilaku yang lebih baik untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita. Selain itu, hipnoterapi juga dapat membantu meningkatkan motivasi dan kemandirian kita dalam mencapai sebuah tujuan. Motivasi yang rendah atau rasa kemandirian yang lemah dapat mengurangi konsentrasi dan produktivitas kita karena kita mungkin kehilangan sebuah semangat untuk mencapai tujuan. Dalam sesi hipnoterapi, seorang hipnoterapis dapat menggunakan sugesti atau teknik hipnoterapi lainnya untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kemandirian kita dalam mencapai tujuan, sehingga kita dapat menjadi lebih fokus, kemudian lebih produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau terlalu panjang nanti teman-teman pasti bosan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar berupa komentar support, saran, kritik yang membangun, serta pertanyaan
Nanti saya jawab melalui komentar bila diperlukan melalui video berikutnya. Dan kita sama-sama sedang belajar untuk semakin baik dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, salam sehat, sejahtera, bahagia, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.